Pilar-pilar utama Marifatullah. Taubat. Taubat harus dilakukan dari segenap dosa baik lahir maupun batin, serta merupakan sikap penyesalan yang total dan sungguh-sungguh. Karena dengan taubat itulah kerajaan seseorang bisa berubah. Dan taubatnya adalah berlandaskan keikhlasan untuk tidak mengulanginya lagi. Karena taubat bagi para ulama sufi dipandang sebagai hal utama bagi perolehan makomat dan ahwal dalam tasawuf, sekaligus hal yang menghubungkan antar makomat dan ahwal tersebut. Maka wajar jika para ulama sufi menyatakan bahwa taubat itu membuat orang terjaga, dan itulah yang menjadi kunci kecerdasan spiritual bagi manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, taubat adalah tiangnya iman, membiasakan berada di tempat-tempat zikir dan taat kepada Allah merupakan obat untuk bertaubat. Bertaubatlah kalian dengan ucapan iman, pasti akan datang kepadamu keselamatan. Berbicaralah dengan ucapan tauhid dan ikhlas, pasti akan datang keselamatan. Jadikanlah iman sebagai senjata ketika datang bencana dari Tuhan. Jadi, tobat merupakan tanaman di atas tanah hati dan bangunan dalam jiwa manusia. Dengan bangunan taubat itulah, maka bangunan setan diruntuhkan, di mana taubat sebagai bangunan Tuhan. Adapun yang menjadi syarat bertaubat adalah, yang pertama, menyesali berbagai kesalahan yang telah dikerjakan, ditandai oleh lembutnya hati dan membanjirnya air mata. Kedua, meninggalkan berbagai kesalahan pada setiap keadaan dan tempat. Ketiga, keinginan keras untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat dan kesalahan yang telah dikerjakan. Inilah tahap taubat al-nasuha. Sehingga taubat yang dikehendaki adalah taubat yang bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disertai jiwa istiqomah. Taubat jenis ini adalah taubat yang bukan lagi hanya berdasarkan teori atau ilmu. Datang bukan dalam bentuk hayalan, angan-angan, kebohongan, kemunafikan, atau hal yang dibuat-buat dengan lisannya. Ia harus taubat dalam keteguhan, karena keyakinan dan pengakuan cinta kepada Allah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Kebohongan akan menolak dan menidurkan seseorang dari penglihatan akan kebenaran. Maka setelah proses taubat itu, seseorang dituntut untuk menjadi orang yang jujur serta berinteraksi dengan apa yang dikerjakan. Dan kejujuran itu merupakan manifestasi dari tauhid, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Jadi, jelas bahwa dalam sistem tasawuf Al-Jailani, antara makom yang satu dengan yang lain, hal satu dengan hal lain, dan juga antara makom dengan hal selalu saling berkaitan dan membentuk kesempurnaan ilmu dan amal seorang sufi. Taubat yang disertai istiqomah ini mengandung 4 makom, yaitu yakazah atau kesadaran terhadap apa yang harus diakui sebagai dosa atau semacamnya, sehingga menyebabkannya bertaubat atau kembali dari kesalahan. Muhasabah atau meneliti mengevaluasi kembali taubatnya, serta inabah atau kembali menjadi suci, sehingga tanda-tanda bertaubatnya seseorang itu bisa dilihat secara lahiriah dan aplikatif dalam bergaul dengan sesama manusia. Tanda bahwa seseorang sudah bertaubat adalah yang pertama, menahan lidahnya dari gibah, adu domba, dan dusta. Kedua, tidak ada kedengkian dan permusuhan dalam hatinya. Ketiga, menjauhi teman-teman yang jahat, karena merekalah yang dapat membawanya ke jalan yang menyesatkan dan menjauhkannya dari tujuan. Keempat, siap menghadapi kematian, penuh penyesalan dan senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu, seraya berusaha keras untuk senantiasa mentaati Tuhan. Apa yang dikemukakan tersebut sejalan dengan ungkapan Al-Muhasibi tentang cara mematikan syahwat, melemahkan hawa nafsu, menguatkan takut, dan menebalkan kehati-hatian, atau secara ringkas tentang tekad bertaubat. Abu Al-Haris Al-Muhasibi memberikan nasihat agar orang tersebut
terus-menerus berpikir tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Selalu menghidupkan perasaan takut terhadap yang pasti menimpanya akibat perbuatan dosa tersebut. Berpikir tentang kebangkitan, pertanggungjawaban amal, pedihnya siksaan, serta keterhalangan pahala akibat dosa. Kemudian berpikir untuk kembali bertaubat dan kembali bertekad, berhati-hati atas yang akan terjadi, serta berpikir atas pencegahan nafsu terhadap kesenangannya dalam perkara yang tidak disenangi Tuhan. Ketika berbuat salah, harus cepat-cepat kembali dan bertaubat. Sedangkan mengenai tanda-tanda bahwa taubatnya seseorang diterima, menurut para syekh sufi, ada 4 tanda. Yang pertama, terputusnya hubungan dengan para pelaku kejahatan dan terjalinnya hubungan yang erat dengan orang-orang saleh. Yang kedua, terhindar dari segala dosa serta adanya kesungguhan untuk mentaati Allah. Yang ketiga, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan abadi dibandingkan kehidupan dunia. Yang keempat, mengisi waktunya hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesimpulannya, tanda taubat itu diterima apabila dosa tersebut tidak pernah terjadi lagi. Dan ketika jiwa insani sudah lebur ke dalam jiwa ilahi, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Sehingga kepada orang mukmin, jika bertemu dengan orang yang memiliki tanda-tanda tersebut, maka oleh para ulama sufi, ia diwajibkan untuk melakukan 4 hal. Yaitu yang pertama, dia harus mencintainya karena Allah juga mencintainya. Yang kedua, dia harus mendoakannya agar selalu diteguhkan oleh Allah dalam taubatnya. Yang ketiga, tidak mencelanya atas dosa dan kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Yang keempat, berteman dengannya dan menolongnya. Sehubungan dengan konsepsi diterimanya taubat tersebut, maka taubat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu taubatnya orang-orang awam dan taubatnya orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang awam mengharapkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat menuju kebenaran dengan selalu mengingat Allah dan melaksanakan usaha-usaha serius, meninggalkan kesenangan dan keinginan jasadnya, serta melaksanakan kesulitan-kesulitan terhadap egonya. Dia harus beralih dari pemberontakan yang angkuh melawan perintah Allah menuju ketaatan. Itulah bentuk penyesalannya yang bisa membawanya dari api neraka ke surga. Sementara orang yang sungguh-sungguh beriman, hamba Allah sejati, secara keseluruhan berada dalam makom berbeda. Mereka berada pada tingkat kebijaksanaan ilahiyah yang jauh lebih tinggi daripada makom yang terbaik bagi orang awam. Mereka telah mencapai kedekatan dengan Allah. Mereka telah meninggalkan kesenangan dan keuntungan dunia ini, serta mencicipi rasa kesenangan dari alam spiritual. Cita rasa akan keakraban dengan Allah, kesenangan memandang esensinya dengan ainul yakin. Perlu ditandaskan bahwa taubat yang sesungguhnya adalah dengan meminta Allah untuk menghapus ego seseorang, kepribadian seseorang, individualitas seseorang, seluruh diri sendiri, dan menarik esensi seseorang. Hal ini didasarkan atas firman Allah, "Mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad. Sementara untuk manusia kebanyakan yang belum mampu mencapai tahapan orang khusus, para ulama sufi menasehatkan, taubat itu ada sebelum munculnya bencana akibat dari dosa yang diperbuat. Barang siapa yang bertaubat tetapi tidak mengubah keadaan sebelum bertaubat, maka dia benar-benar dusta dalam taubatnya. Dalam perspektif Islam Jawa, taubat mengenal beberapa jenis. Pertama, taubat yang dimaknai dengan meninggalkan perbuatan buruk dan tidak ingin mengulang lagi. Ini merupakan tahapan yang paling awam. Kedua, yang lebih tinggi adalah abad, yaitu taubat dalam pengertian tidak mau berbuat salah. Oleh karenanya terdapat upaya untuk tidak jatuh pada kesalahan, walaupun ia belum pernah terjerumus pada kesalahan tersebut. Ketiga adalah inabat,
Pada tahapan ini, seseorang tidak hanya tidak mau berbuat salah, namun selalu belajar untuk mengetahui segala jenis perbuatan dan tindakan yang memungkinkan bisa membawa kepada kesalahan. Keempat, peringkat tertinggi adalah iyabat, di mana dengan segala upayanya, orang yang beriyabat benar-benar memilih jalan kembali yang benar, sehingga ia tidak hanya coba-coba, tidak ingin memanipulasi. Ia telah memilih jalan yang lurus. Inilah yang disebut telah sampai pada tataran eling lan waspada. Ia selalu sadar dan menyadari setiap kejadian yang ada, bersikap waspada terhadap kejadian yang akan terjadi. Dan ia tentu juga sudah waspada, dalam arti mengetahui dan bersiap terhadap datangnya kematian pada dirinya. Inilah buah taubat yang tertinggi itu. Pada intinya, taubat adalah kepasrahan total dari kemanusiaan menuju pada totalitas keilahian, sehingga keinsanan tidak memiliki ruang lagi untuk mengotori yang bersifat ilahiyah. Coba perhatikan bait-bait dari Pupuh 3, 38 hingga 41. Syekh Lemah Bang Darmastuteng Karsa Sumarah ing Hyang Dawuhe, tekad Jabariyah kagulung Kadariyah wimbaning lahir, madep mantep tur panggah, kuat ing pangangkah, kukuh kismala nirmala, ngetepi urip prapteng layu yakin, tan mangeran budi cipta. Syekh Siti Jenar berkehendak terhadap budi pekerti luhur, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Keyakinan Jabariyahnya dibuang, lahirlah kembali keyakinan Qadariyah. Dia berkiblat dengan mantap dan tetap, kuat niatnya, kukuh untuk menyucikan diri dari segala kotoran, teguh pada pendirian hingga menemui ajal, tidak akan mempertuhan budi cipta.